Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sandri Tomo dengan NIM S0319080811 akan mempresentasikan mengenai video pembelajaran pelestarian makhluk hidup. Nah, pelestarian hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup itu dikatakan terancam punah jika keberadaannya sudah akan sedikit dan tingkat perkembangbiakannya rendah. Faktor utama penyebab kepunahan yaitu manusia. Hewan dan tumbuhan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan bencana alam. Manusia ini dituding sebagai faktor utama yang menyebabkan kepunahan. Gambar berikut memperlihatkan perburuan dan penebangan liar untuk berbagai keperluan ya. Hewan yang terancam punah itu ada orang utan, komodo, anoa, harimau Sumatera, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu tumbuhan yang terancam punah itu ada pohon jati, bunga Amorpholas titanium, Rafflesia arnoldi, kantong semar, cendana. Nah, pentingnya pelestarian makhluk hidup ini, pelestarian alam ini berarti pengaturan terhadap alam dan lingkungan untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Cara yang dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan umumnya dengan menyediakan segala kebutuhannya, diantaranya menyediakan makanan, air, dan tempat tinggal yang memadai. Usaha untuk pelestarian hewan dan tumbuhan ini dapat dilakukan melalui pelestarian in situ. Pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan yang tumbuhan yang berada di situ. Jadi tidak dipindahkan. Seperti ada Suaka Marga Satwa, hutan lindung, taman nasional. Lalu ada pelestarian ex situ. Pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggalnya. Nah, karena kalau dibiarkan di tempat itu, tumbuhan atau hewan itu bisa kehilangan tempat tinggalnya. Jadi bisa dibawa untuk dirawat. Nah, contohnya itu ada taman safari, kebun binatang, penangkaran, dan sebagainya. Nah, ini Taman Safari Indonesia ya. Lalu di kota Solo sendiri itu ada terkenal ya namanya Juruk. Nah, ini terkenal walaupun sudah sangat sepi sekarang, tapi insya Allah masih bertahan ya sampai saat ini. Lalu pelestarian alam itu harus dimulai yang paling kecil dari diri kamu, yaitu dengan cara merawat. Kalau hewan itu diberi makan, dimandikan, dijaga. Kalau tumbuhan kan diberi air, diberi pupuk, dikembangbiakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Sandri Tomo dengan NIM S0319080811. Nah, di sini nih setelah penjelasan dari materi tadi, di sini saya akan mencoba praktikum mengenai pelestarian makhluk hidup. Nah, tadi sudah dijelaskan makhluk hidup itu ada hewan, tumbuhan, dan manusia ya. Nah, karena perkembangan dunia yang pesat ini, banyak ya tumbuhan maupun hewan itu yang langka. Nah, yang langka itu ada beberapa macam ya. Di sini pemerintah itu untuk melindungi hewan-hewan maupun tumbuhan langka itu bertindaknya itu seperti apa? Seperti penjelasan yang tadi ya, membentuk Suaka Marga Satwa, kebun binatang, hutan lindung, cagar alam, ekosistem buatan, dan banyak lagi ya.
tindakan-tindakan pemerintah untuk terkait dengan hewan maupun tumbuhan langka. Nah, di situ pun pemerintah pun membuat sebuah peraturan. Nah, peraturannya itu adalah tentang pembatasan perburuan hewan langka dan pengambilan tumbuhan langka. Nah, di sini ketika kita mengambil tumbuhan langka itu, alangkah baiknya sesuai peraturan pemerintah itu kita itu harus melakukan penanaman kembali ya, reboisasi namanya. Karena apa? Karena kalau seperti ini, pohon mangga itu tidak termasuk tumbuhan langka. Karena apa? Pohon mangga itu bisa hidup di mana saja ya, dan waktu hidupnya pun cukup lama. Yang diambil apa? Yang diambil buahnya. Jadi pohonnya tidak mungkin akan ditebang. Nah, terus ada lagi. Nah, kita lihat. Ini adalah pohon jati. Ini adalah pohon jati ya. Nah, pohon jati ini termasuk tumbuhan yang dilindungi. Karena apa? Dari dulu kerajinan kayu mebel itu menggunakan pohon jati, rotan, damar. Nah, tumbuhan-tumbuhan itu lama-kelamaan kalau ditebang itu habis. Apabila juga ada oknum-oknum ya yang tidak melakukan penanaman kembali. Nah, contohnya ini pohon jati ini. Pohon jati ini tidak setahun 2 tahun tumbuh sebesar ini ya, tapi memerlukan beberapa tahun untuk tumbuh sebesar ini dan dapat diambil kayunya. Nah, jadi kerajinan mebel itu yang diambil kayunya ya, jadi pohonnya itu ditebang, diambil. Nah, jadi ya udah, dia kalau udah ditebang kan mati. Bukan seperti pohon mangga tadi. Pohon mangga tadi kan tidak diambil kayunya, tapi diambil buahnya. Nah, kalau ini kan diambil kayunya. Jadi sekali hidup, sekali ditebang mati. Apabila tidak dilakukan penanaman kembali kan akan rugi. Nah, pelestarian caranya itu dari kita sendiri ya, itu melakukan pelestarian makhluk itu, pelestarian tumbuhan ini ada beberapa cara ya. Nah, ini yang sudah kita lakukan itu menanam pohon jati yang lain. Nah, sini ada 2 pohon jati juga yang sudah tumbuh tinggi. Nah, di sini ada cabangnya, anak-annya sudah tumbuh kecil-kecil. Nah, ini ya. Jadi kalau mau ditebang tidak apa-apa. Yang penting sudah ada pohonnya kecil, bisa untuk dijadikan reboisasi. Nah, yang kedua caranya untuk merawat yaitu kita beri air maupun pupuk ya secukupnya. Secukupnya itu seberapa? Kalau saya itu menyarankan 3 kali sehari, jadi bisa tumbuh besar. Pupuknya sekali sehari tidak apa-apa, atau seminggu sekali. Nah, dengan apa namanya airnya itu tidak digebyur atau istilahnya disiramkan, tapi cukup kita tuangkan di bawah, di bagian pot, di bagian tanahnya. Karena apa? Karena akarnya nanti yang akan meresap, mengambil makanan-makanan ini. Nah, itu ya. Jadi 3 kali sehari dan jangan lupa dikasih pupuk. Seperti itulah cara pelestarian makhluk hidup ya.
Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.